Halo adik-adik semuanya, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga luar biasa ya adik-adik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan ujian sekolah berbasis nasional pada tingkat SD tahun 2018-2019. Kita masuk ke nomor 1, yaitu hasil dari 48.002 dikurang 28.789 ditambah 14.889 sama dengan, yaitu ini kita kerjakan dahulu, yaitu menjadi 19.213 ditambah 14.889 sama dengan 34.102. Jawabannya adalah A. Kita masuk ke nomor 2, yaitu hasil dari min 1560 dibagi min 24 dikali 37. Di sini kita kerjakan, yaitu pembagiannya dahulu. Min 1560 dibagi min 24 dikali 37 sama dengan min ketemu min, yaitu menjadi positif. Hasilnya menjadi 65. 65 dikali 37 sama dengan 2405. Jawabannya adalah D. Nomor 3, hasil 90 dikurang 18 tutup kurung pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 dibagi akar 3 dari 13.824. Di sini 90 dikurang 18 sama dengan 72. 72 pangkat 2 yaitu 5184. 12 pangkat 2 yaitu 144. Akar 3 dari 13.824 yaitu 24. Jadi 5184 ditambah 144 dibagi 24. Di sini kita kerjakan pembagiannya dahulu, yaitu 144 dibagi 24 yaitu dapat 6. 6 ditambah 5184 sama dengan 5190. Jawabannya adalah C. Kita lanjut yang nomor 4, yaitu urutan pecahan dari yang terkecil adalah, urutan pecahan dari yang terkecil 286 persen, 26 per 9, 2,87, 2, 22 per 25, 2, 17 per 19. Ubah pecahan desimal campuran dan persen menjadi pecahan biasa. 286 persen diubah menjadi 286 per 100. 2,87 menjadi 287 per 100. 2, 22 per 25 menjadi 72 per 25. 2, 17 per 19 sama dengan 55 per 19. Bersamaan dengan 26 per 9, berarti penyebut-penyebut yang tersedia adalah 9, 19, 25, dan 100. Tentukan KPK dari 9, 19, 25, dan 100 dengan faktorisasi prima. 9 yaitu menjadi 3 pangkat 2, 19, 19, 25 sama dengan 5 pangkat 2, 100 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Jadi KPK dari 9, 19, 25, dan 100 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 19, yaitu 17.100. Jadi pecahan-pecahan di atas berpenyebut 17.100. 286 persen itu menjadi 48.906 per 17.100. 26 per 9 menjadi 49.400 per 17.100. 2,87 menjadi 49.077 per 17.100. 22 per 25 menjadi 49.248 per 17.100. 2, 17 per 19 yaitu menjadi 49.500 per 17.100. Dengan demikian urutan bilangan dari yang terkecil adalah 286 persen, 2,87, 2, 22 per 25, 26 per 9, 2, 17 per 19.
Jawabannya adalah B. Kita masuk ke nomor yang 5, yaitu hasil min 1837 dikurang 17.915 dibagi min 13 dikali min 17, sama dengan kita kerjakan pembagiannya dahulu. 7.917 dibagi min 13 yaitu min 609. Jadi min 1837 dikurang min 609 dikali min 17. Kita kerjakan perkaliannya dahulu di sini. Min 609 dikali min 17 yaitu 10.353. Mengapa min kali min yaitu positif? Jadi min 1837 pengurangannya kita turunkan dikurang 10.353 sama dengan min 12.192. Jawabannya adalah A. Kita masuk ke nomor 6, yaitu Andi membeli 3 pensil, 2 bolpoin, 2 penghapus, dan beberapa buku tulis. Harga setiap pensil 2.500, bolpoin 2.750, pensil 1.500. Harga setiap buku tulis 1.500, lebih mahal dari penghapus. Andi membayar dengan 4 lembar uang 10 ribuan. Andi menerima pengembalian 3.000. Banyak buku tulis yang dibeli Andi adalah, di sini diketahui 3 pensil. Tadi uangnya tadi satu pensil itu 2.500. 3 dikali 2.500 sama dengan 7.500. 2 dikali 2.750 sama dengan 5.500. 2 dikali 1.500 yaitu 3.000. Harga pensil kita inisialkan A, harga ballpoint kita B, harga penghapus C, dan harga buku tulis D. Langkah pertama yaitu hitung harga buku tulis. D sama dengan C ditambah 1.500. D sama dengan 1.500 ditambah 1.500 sama dengan 3.000. Langkah kedua, hitung uang yang dibelanjakan Andi, yaitu jumlah uang yang dibelanjakan Adi yaitu 4.000. 4 dikali 10.000 dikurang 3.000 sama dengan 4 dikali 10.000 yaitu 40.000. 40.000 dikurang 3.000 sama dengan 37.000. Langkah ketiga yaitu hitung jumlah buku Adi yang dibeli Adi, yaitu di sini kita hitung 7.500 ditambah 5.500 ditambah 3.000 sama dengan 16.000. 16.000 ditambah 3.000 X sama dengan 37.000. 3.000 X sama dengan 37.000 dikurang 16.000 sama dengan 21. Jadi 3.000 X sama dengan 21. X sama dengan 21.000 dibagi 3.000 yaitu 7. Jadi X nya adalah 7. Jadi jumlah buku tulis yang dibeli Andi sebanyak 7 buah, yaitu jawabannya adalah A. Kita masuk ke nomor yang 7, yaitu siswa kelas 6 terdiri atas 64 siswa perempuan dan 48 siswa laki-laki. Siswa dari kelas tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jumlah siswa perempuan tiap kelompok sama banyak. Begitu juga siswa laki-laki, paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah di sini kita menggunakan pohon faktor yaitu 64 dibagi 2 yaitu 32, dibagi 2 16, dibagi 2 8, dibagi 2 4, dibagi 2 2. 48 dibagi 2 yaitu 24, dibagi 2 lagi 12, dibagi 2 lagi 6, dibagi 2 lagi 3. Jadi faktorisasi primanya adalah 64 sama dengan 2 pangkat 6, 48 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3. Sehingga FPB dari 64 dan 48 adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi banyak kelompok yang dapat dibuat adalah 16 kelompok. Jawabannya adalah B. Kita masuk ke nomor 8, yaitu soalnya
Hasil dari 3/4/9 dikurang 1/3/6 ditambah 3/4 dikurang 7/12. Di sini 3/4/9 menjadi 31/9. 1/3/6 menjadi 9/6 ditambah 3/4 dikurang 7/12. Di sini faktor dari 9, 6, 4 dan 12 yaitu 36. Jadi 124/36 dikurang 54/36 ditambah 27/36 dikurang 21/36 yaitu 76/36 sama dengan 19/19 sama dengan 21/9. Jawabannya adalah B. Kita masuk ke nomor 9, yaitu ibu membeli 1/2 liter susu coklat. Susu tersebut akan ibu tuangkan ke dalam beberapa gelas sampai habis. Jika setiap gelas diisi setengah liter susu, banyak gelas yang diperlukan ibu adalah misalkan jumlah gelas itu X, maka 2/2 dibagi X sama dengan setengah. 1/2 per X sama dengan setengah. 5/2 per X sama dengan setengah. Ini kita kalikan silang, yaitu 5/2 per X dikali 1/2. X sama dengan 5/2 dikali 2. Hasilnya X adalah 5. Jadi banyaknya gelas adalah 5 buah. Jawabannya adalah C. Nomor 10. Bu Danik memotong kue menjadi beberapa bagian. Beberapa potong diberikan kepada Puput dan Nafisa. Nafisa menerima 3/8 bagian. 3/4 dari roti yang diterima Puput sama dengan 1/2/6 dari roti Nafisa. Roti yang diterima Puput yaitu misalkan bagian Nafisa yaitu N 3/8, bagian Puput P 3/4. Ditanya roti yang diterima Puput, maka 3/4 dikali P sama dengan 1/2/6 dikali N. 3/4 dikali P sama dengan 8/6 dikali 3/8. Kita cari faktorisasinya menjadi 24/48. 3/4 P sama dengan 1/2. Mengapa 1/2? Karena 24 dibagi 24 yaitu 1. 48 dibagi 24 yaitu terdapat 2. Jadi di sini setengah. P sama dengan setengah dikali 3/4 sama dengan P sama dengan 4/6. Sederhananya 4/6 yaitu 2/3 bagian. Jawabannya adalah C. Kita masuk ke nomor 11. Ditemukan huruf berbeda untuk menyatakan bilangan asli yang berbeda. Nilai sebuah kata ditentukan oleh hasil perkalian bilangan yang diwakili huruf-hurufnya diketahui A 17, U1 dan K11 sehingga aku 187. Jika nilai kata buku 77, obat 714 dan kuno 165, nilai kata batuk adalah. Oke, di sini yang ditanya adalah nilai batuk. Kita jawab yaitu buku. Buku sama dengan 77. B belum ditemukan yaitu U1 dikali 11 dikali 1 sama dengan 77. 11B sama dengan 77. B sama dengan 77 dibagi 11 sama dengan 7. Obat yaitu 714. Di sini O belum ditemukan yaitu 7 dikali 17 dikali T sama dengan 714. 0 dikali 119 dikali 7 sama dengan 714. 714 dibagi 119 sama dengan 6. Jadi O dikali T sama dengan 6. Kuno 165. K tadi 11, U1, N belum ditentukan dan 0
O belum ditentukan, sama dengan 165. 11 dikali N dikali O sama dengan 165. N kali O sama dengan 165 dibagi 11, yaitu dapat 15. Jadi O dikali T sama dengan 6. Berapa kali berapa supaya hasilnya dapat 6, yaitu terdapat 3 dikali 2. N dikali O sama dengan 15. Berapa kali berapa supaya hasilnya dapat menjadi 15, yaitu 5 dikali 3. Jadi O nya 3, N nya 5, dan T nya 2. Maka nilai batuk yaitu 7 dikali 17 dikali 2 dikali 1 dikali 11 sama dengan 2618. Jawabannya adalah A. Kita masuk ke nomor 2, yaitu nomor 12, yaitu Aziza menggambarkan peta dari sebuah atlas yang tidak diketahui skalanya. Jarak kedua kota dari dalam atlas 8 cm. Pada tabel diketahui jarak sesungguhnya 180 km. Aziza memperbesar gambar peta 3 kali dari gambar pada atlas. Skala gambar peta Aziza adalah jarak atlas yaitu 8 cm, jarak asli 180 km. Skala 8 cm banding 180 km. 180 km kita ubah menjadi cm, yaitu 18 juta. Jadi di sini 8 banding 18 juta dibagi 2, yaitu jadinya 4 banding 9 juta. Diperbesar 3 kali, yaitu 4 banding 9 juta dibagi 3 sama dengan 4 banding 3 juta. Sama-sama dibagi 4, yaitu menjadi 1 banding 750. Jawabannya adalah A. Kita masuk ke nomor 13, yaitu siswa kelas 6 mengikuti kegiatan outbound. Kegiatan tersebut terdiri atas fun games dan susur sungai. Fun games dimulai pukul 7:25 menit 36 detik dan selesai pukul 11:13 menit 8 detik, dan susur sungai dimulai pukul 12:26 menit 13 detik dan selesai pukul 15:24 menit 7 detik. Waktu yang digunakan untuk fun games dan susur sungai adalah fun games yaitu 11:13 menit 8 detik dikurang 7:25 menit 36 detik, hasilnya yaitu 3:47 menit 32 detik. Susur sungai 15:24 menit 7 detik dikurang 12:26 menit 13 detik, hasilnya 2:57 menit 54 detik. Maka fun games dan susur sungai ditambah 3:47 menit 32 detik ditambah 2:57 menit 54 detik, hasilnya 6:44 menit 26 detik. Jawabannya adalah C. Kita masuk ke nomor 14. Perhatikan sifat-sifat bangun datar tersebut. Keempat sisinya sama panjang, 2 pasang sisinya sama panjang, salah satu sudut siku-siku, sepasang sudut sama besar, kedua diagonalnya sama panjang. Sifat-sifat kedua diagonalnya berpotong tegak lurus. Sifat-sifat bangun layang-layang ditunjukkan oleh nomor 1, yaitu keempat sisinya sama panjang, bukan. Yang nomor 2, 2 pasang sisinya sama panjang, ya. Salah satu sudutnya siku-siku, tidak. Sepasang sudutnya sama besar, ya. Kedua diagonalnya sama panjang, tidak. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus, ya. Jawabannya yaitu 2, 4, dan 6, yaitu D. Kita masuk ke nomor 15. Banyak sisi bangun tersebut adalah kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Jawabannya adalah 9A. Kita lanjut nomor 16. Di sini area gajah di suatu kebun binatang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 15 meter. Di sekeliling area dibuat trotoar dengan lebar 1 meter. Pada tepi dengan trotoar dibuat pagar kawat. Setiap 2 meter panjang pagar dipasang tiang pancang. Banyak tiang pancang yang diperlukan adalah diketahui 15 dikurang 1 sama dengan 14 meter. Keliling lingkaran yaitu 2 dikali V dikali R. 2 dikali 22/7 dikali 14 dibagi 7 dapat 2, jadi 2 dikali 22 dikali 2 sama dengan 80 meter. Banyak tiang sama dengan 88 meter dibagi 2 meter sama dengan 44 tiang, yaitu jawabannya adalah B. Nomor 17, yaitu tinggi tabung 15 cm lebih panjang dari jari-jarinya. Volume tabung tersebut adalah, di sini diketahui tinggi tabungnya 15 cm, diameternya 20 dan jari-jarinya 10. Jika jari-jarinya 10 itu kita menggunakan V 3,14. Volume tabung yaitu V kali R pangkat 2 kali T. V-nya kita masuki 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 15. 314 dikali 15 sama dengan 4710 cm kubik, yaitu jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor 18. Jarak Jogja-Magelang 53 km. Pak Danu mengendarai motor dari Jogja ke Magelang. Ia berangkat pukul 7.15 dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pak Rangga mengendarai motor dari Magelang ke Jogja. Ia berangkat pukul 7.27 dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Maka mereka berkendaraan melalui jalan yang sama. Saat mereka berpapasan, Pak Rangga telah menempuh jarak. Di sini yang ditanya itu jarak yang ditempuh Pak Rangga saat berpapasan. Langkah pertama yaitu hitung selisih waktu berangkat Pak Danu dan Pak Rangga dengan menggunakan cara sebagai berikut. Selisih waktu 17:15 dikurang 7:27 yaitu 12 sama dengan 12 menit. Langkah kedua, konversikan satuan waktu ke dalam bentuk jam dengan menggunakan cara sebagai berikut. 1 menit yaitu 1/60 jam, yaitu 12 menit sama dengan 12 dikali 1/60 jam sama dengan 0,2 jam. Dengan langkah ketiga, yaitu hitung selisih jarak Pak Danu dan Pak Rangga berdasarkan kecepatan Pak Danu dengan menggunakan cara sebagai berikut. V sama dengan S per T, keterangannya V sama dengan kecepatan kilometer per jam dengan jarak yang ditempuh kilometer dan waktu yang ditempuh jam. Di sini maka caranya yaitu S sama dengan V dikali T. 40 km per jam dikali 0,2 jam sama dengan 8 km. Yaitu kita lanjut dengan langkah keempat. Hitung waktu yang dibutuhkan untuk mereka berpapasan. Tempat papasan, jarak total dikurang jarak selisih jarak dibagi V1 ditambah V2. 53 km dikurang 8 km dibagi 40 km per jam ditambah 50 km per jam. 53 dikurang 8 sama dengan 45. 40 km per jam ditambah 50 km per jam yaitu menjadi 90 km per jam. 45 km per jam dibagi 90 km per jam, 45 km dibagi 90 km per jam sama dengan 0,5 jam. Langkah kelima yaitu hitung jarak yang ditempuh Pak
pangkat saat berpapasan dengan menggunakan cara sebagai berikut. S sama dengan V dikali T. V-nya yaitu tadi 50 km per jam dikali 0,5 jam. 0,5 jam dapat dari mana? Dari sini. 0,5 jam dapat dari sini. Jadi di sini hasilnya 25 km. Kesimpulannya, jarak yang telah ditempuh Pak Rangga saat berpapasan adalah sejauh 25 km. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor 19. Luas permukaan bangun tersebut adalah yaitu kubus pertama. Mencari luas permukaan kubus yaitu 6 dikali S pangkat 2. Kita kerjakan kubus yang pertama, yaitu di sini sisinya 5 cm. Jadi 6 dikali S pangkat 2 sama dengan 6 dikali 5 pangkat 2, yaitu 150 cm persegi. Yaitu kita hitung dengan kubus yang kedua, yaitu dengan sisinya 8 cm. Jadi di sini 6 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 384 cm persegi. Jumlah dari kubus 1 ditambah kubus 2 sama dengan 150 cm persegi ditambah 384 cm persegi sama dengan 534 cm persegi. Jawabannya adalah A. Kita masuk ke nomor 20. Di sini Roni akan membuat sebuah segitiga PQR. Jika ia ingin membuat segitiga siku-siku, koordinat titik R yang tepat adalah di sini jawabannya adalah D. Mengapa? Karena di sini R sama dengan minus 3, 0. Di sini X-nya adalah min 3. Kalau min 3 di sini letaknya dan X-nya di sini. Jadi dia membentuk segitiga siku-siku. Oke, kita lanjut ke nomor 21, yaitu luas lingkaran yang diarsir adalah, jika yang diarsir ini kita jadikan 1, yaitu menjadi setengah. Jadi diameter lingkarannya 42 dan jari-jarinya 21. Luas daerah yang diarsirkan tadi udah kita gabungkan, misalnya yang ini ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini, ke sini, ini ke sini gitu kan, menjadi setengah. Jadi di sini luas daerah yang diarsir yaitu setengah dikali V dikali R pangkat 2. Setengah dikali 22/7 dikali 21 dikali 21 dibagi 7 yaitu 3. Jadi setengah dikali 22 dikali 3 dikali 21. 22 dibagi 2 yaitu 11. Jadi 11 dikali 3 dikali 21 sama dengan 693. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 22, yaitu ada dua segitiga sama sisi diletakkan secara berhimpit. Segitiga pertama diberi nama ABC dan segitiga kedua diberi nama PQR. Jika segitiga ABC diputar 180 berlawanan arah jarum jam dan segitiga kedua diputar 180 searah jarum jam, maka gambar yang menunjukkan hasil perputaran adalah ini jika diputar itu menjadi A-nya di bawah, yaitu terdapat di nomor B. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor 23. Faisal mendapat tugas membuat kincir angin seperti pada gambar tersebut dengan karton. Luas kincir-kincir angin dibuat Faisal adalah, ini seperempatnya lingkaran. Jadi kalau kita gabungkan itu menjadi lingkaran. Jari-jari lingkarannya yaitu 7 dikali 2 yaitu 14. Jadi 14 ini adalah sisi dari persegi. Persegi sama dengan sisi persegi sama dengan 2 dikali 7 sama dengan
14 cm, lingkarannya yaitu jari-jarinya 7 cm. Luas kincir angin sama dengan luas persegi ditambah luas lingkaran. Luas persegi sisi kali sisi, 14 dikali 14 sama dengan 196. Luas lingkaran V kali R pangkat 2, 22 per 7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 22 kali 7, yaitu 154. 154 ditambah 196 yaitu 350. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 24. Sebuah bak air berbentuk balok berukuran panjang 65 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 48 cm. Bak tersebut berisi air penuh. Sebagian air tersebut dipindahkan ke dalam bak berbentuk balok yang kosong berukuran panjang 55 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 36 cm. Tinggi permukaan air pada kedua bak sama. Tinggi permukaan air adalah di sini tinggi balok 1 yaitu T1 sama dengan 48 dikurang T. Tinggi balok kedua yaitu disebut T2 yaitu T. Dikarenakan tinggi permukaan kedua balok sama, maka volume balok 1 sama dengan volume balok 2. P1 dikali L1 dikali T1 sama dengan P2 dikali L2 dikali T2. 65 dikali 40 dikali buka kurung 48 dikurang T tutup kurung sama dengan 55 dikali 40 dikali T. 2600 dikali 48 dikurang T sama dengan 2200 dikali T. 2600 dikali 48 dikurang 2600 dikali T sama dengan 2200 T. 2600 dikali 48 yaitu 124.800 dikurang 2600 T sama dengan 2200 T. 2600 T sama dengan 2200 T mempunyai variabel yang sama, maka 2600 T dipindah ruas ke sebelah kanan dan tandanya berubah menjadi positif, dari negatif menjadi positif. 124.800 sama dengan 2200 T ditambah 2600 T. 124.800 sama dengan 4.800 T. T sama dengan 800 dibagi 4.800 sama dengan 26 cm. Jadi tinggi permukaan air adalah 26 cm. Kita lanjut ke nomor 25. Berikut adalah data ukuran sepatu yang terjual di sebuah toko selama 1 minggu. Di sini 36 terdapat 7 kali, dan 37 dapat 6 kali, 38 6 kali, 39 8 kali, 40 3 kali. Yang ditanya yaitu modus, yaitu paling banyak muncul. Yang sering muncul adalah 39, yaitu jawabannya adalah A. Mengapa? Karena di sini 8. Yang paling sering muncul yaitu 39. Oke, kita masuk ke nomor 26. Nilai matematika siswa kelas 6 sebagai berikut. Rata-rata nilai matematika tersebut adalah yaitu rata-rata nilai MTK 80 ditambah 76 ditambah 85 ditambah 74 ditambah 80 ditambah 78 ditambah 85 ditambah 81 ditambah 72 ditambah 75 ditambah 76 ditambah 72 sama dengan 936 dibagi 12 yaitu 78. Jawabannya adalah C. Nomor 27. Data hasil panen tersebut jika digambarkan dalam diagram lingkaran adalah di sini yaitu
yaitu di sini kita lihat yang nomor A yaitu cabainya 20% benar. Kedelainya 15 ton, di sini 10. Ini udah pasti salah. Yang nomor B yaitu kedelainya cabainya 20 ton, di sini cabainya 15%, salah. Kita masuk ke nomor C. Di sini tadi cabainya 20, benar. Dan di sini kedelainya 15, benar. Dan kacang tanahnya 10, benar. Dan jagungnya 25, benar. Dan singkongnya 30 ton, benar. Yaitu jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 28. Berikut data jenis bacaan yang adik-adik. Berikut data jenis bacaan yang dipinjam anak-anak di perpustakaan sekolah pada bulan Oktober. Jenis bacaan yang paling sering dipinjam adalah, di sini kita jumlahkan dulu per minggu ini. Buku cerita anaknya dijumlah dulu, seperti 35 ditambah 45 ditambah 46 ditambah 38 sama dengan 164. Buku cerita bergambar 43 ditambah 39 ditambah 48 ditambah 33, 163. Buku cerita rakyat yaitu 33 ditambah 43 ditambah 47 ditambah 40 yaitu 163. Buku majalah anak yaitu 38 ditambah 42 ditambah 48 ditambah 36 sama dengan 164. Buku pengetahuan umum yaitu 43 ditambah 37 ditambah 39 ditambah 43 sama dengan 162. Jadi, jenis buku yang paling sering muncul adalah buku cerita anak dan buku majalah anak. Jawabannya adalah B. Mengapa di sini yang paling banyak muncul yaitu 164 di buku cerita anak dan di buku majalah anak yaitu 164. Kita lanjut ke nomor 29, yaitu toko buku Murni mencatat hasil penjualan buku matematika selama 1 minggu dalam grafik berikut, yaitu berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, yang A, yaitu penjualan buku matematika terjadi pada hari Sabtu terbanyak. Pada hari Sabtu tidak, di sini tidak terbanyak. Yang terbanyak itu pada hari Minggu. Rata-rata penjualan buku matematika selama 1 minggu adalah 14 buku. Tidak. Yang C yaitu pada hari Jumat terjadi kenaikan penjualan buku matematika sebanyak 4 buku. Di sini pada hari Jumat. Pada hari Jumat berarti dari hari Kamis, pada hari Jumat terjadi kenaikan penjualan buku matematika sebanyak 4 buku. Di sini hari Kamis yaitu 10 dan hari Jumat yaitu 14. Ya benar. Di sini jawabannya adalah C. Pada hari Jumat terjadi kenaikan penjualan buku matematika sebanyak 4 buku. Kita lanjut ke nomor 30. Persentase siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata adalah, di sini dari diagramnya yaitu 73 dikali 5 sama dengan 365. 79 dikali 11 sama dengan 869. 80 dikali 18 yaitu 1440. 81 dikali 10 810. 85 dikali 4 sama dengan 340. 88 kali 2 yaitu 176. Jumlah siswa yaitu yang 5 ditambah 11 ditambah 18 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 2 yaitu menjadi 50 orang. Jumlah seluruhnya yang 365 ditambah 869 ditambah 1440 ditambah 810 ditambah 340 ditambah 176 sama dengan 4000. Nilai rata-rata yaitu 4000 dibagi 50 sama dengan 80. Di atas nilai rata-rata yaitu 81, 85, 88.
81 tadi terdapat 10 dan 85 4 orang dan 88 yaitu 2 orang. Kita jumlah yaitu menjadi 16 orang. Jadi presentasinya ya adalah 16/50 dikali 100 sama dengan 32%. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke esai, yaitu nomor 32. Seorang pengunjung sedang mengamati denah hutan wisata. Ia melihat jarak dari pintu masuk menuju tempat air terjun 6 cm. Jika skala denah hutan wisata tersebut 1:25, berapa kilometer jarak sebenarnya dari pintu masuk menuju air terjun? Tuliskan langkah penyelesaiannya, yaitu di sini kita ketahui jarak peta 6 cm. Skalanya 1:25.000. Ditanya jarak sebenarnya, yaitu JS. Jawabannya adalah jarak sebenarnya dibagi jarak peta dibagi skala. Jarak sebenarnya sama dengan 6 dibagi 1:25, yaitu JS sama dengan 6 dikali 25.000 sama dengan JS sama dengan 150.000 cm. Centimeter diubah menjadi kilometer, yaitu 1,5 km. Kita lanjut ke nomor 32. Tina, Siti, dan Ratna mengunjungi Taman Bacaan Mekar. Tina mengunjungi setiap 4 hari, Siti setiap 5 hari, dan Ratna setiap 6 hari. Tanggal 23 Februari 2019, mereka bertiga mengunjungi taman bacaan bersama-sama untuk pertama kalinya. Mereka bertiga bersepakat kunjungan bersama yang kedua dimajukan 15 hari dari yang seharusnya. Pada tanggal berapa mereka bertiga mengunjungi taman bacaan untuk kedua kalinya? Diketahui Tina 4 hari, Siti 5 hari, Ratna 6 hari. Yang bersamaan tanggal 23 Februari 2019. Yang ditanya itu kunjungan bersama keduanya. Di sini kita mencari KPK dari 4, 5, dan 6. KPK dari 4, 5, dan 6 yaitu 60. Jadi bersama kedua kalinya yaitu 23 Februari ditambah 60 hari ditambah 15 hari sama dengan 9 Mei 2019. Karena di sini ada catatannya, Februari 2019 itu terdapat 28 hari, Maret 2019 yaitu 31 hari, dan Mei 2019 itu terdapat 30 hari. Kita masuk ke nomor 33, yaitu berat truk sopir kernek beserta muatannya 3,56 ton. Truk tersebut mengangkut gula Jawa 25 kemasan, bawang putih 30 karung, dan 15 karung bawang merah. Berat truk tanpa muatan 22 kuintal dan sopir 71 kg, kernek 64 kg. Berat setiap kemasan gula Jawa 10 kg dan setiap karung bawang putih 10 kg. Jika berat tiap karung bawang merah sama, berapa berat tiap karung bawang merah? Diketahui di sini berat keseluruhannya yaitu 3,56 ton. Berat truk yaitu 22 kuintal. 22 kuintal menjadi 2.200 kg. Berat supir 71 kg, berat kernek 64 kg, berat gula Jawa yaitu 25 dikali 10 sama dengan 250 kg. Berat bawang putih yaitu 30 dikali 10 sama dengan 300 kg. Berat bawang merah sama dengan 15 dikali, ini yang ditanya yaitu X sama dengan 15X. Yang ditanya adalah X-nya. Jawabannya yaitu 2.200 ditambah 71 ditambah 64 ditambah 250 ditambah 300 yaitu 2.885 ditambah 15X sama dengan 3.560 kg.
15X sama dengan 3560 dikurang 2885 sama dengan 675 kg. X sama dengan 675 per 15 sama dengan 45 kg. Jadi berat tiap karung bawang merah yaitu 45 kg. Kita lanjut ke nomor 34, yaitu perkarangan Pak Kasto berbentuk persegi panjang. Panjang perkarangan 2 kali lebarnya. Pada kedua sisi panjang perkarangan ditanami pohon ketela. Setiap pohon ketela ditanami di dalam perkarangan dengan jarak 1 meter dari tepi perkarangan. Jarak antar pohon 1,5 meter. Banyak pohon ketela adalah 50 batang. Berapa meterkah keliling perkarangan Pak Kasto? Di sini 1,5 dikali 50 sama dengan 75 meter. Panjang perkarangan yaitu 75 meter ditambah 4 dikali 1 meter sama dengan 75 ditambah 4 sama dengan 79 meter. Panjangnya yaitu 79 ini yaitu 2P sama dengan 79 meter. P sama dengan 39,5 meter. Maka keliling perkarangan Pak Anton yaitu 2 dikali P tambah L. 2P ditambah L sama dengan 2P tadi di sini terdapat 79 meter. 79 meter ditambah 39,5 meter yaitu 118,5 meter. Kita lanjut ke nomor 35, yaitu rata-rata nilai matematika dari 18 siswa adalah 75. Nilai tersebut belum termasuk nilai Fani dan nilai Firman. Setelah nilai Fani ditambah rata-rata menjadi 76, nilai Fani 10 lebihnya dari nilai Firman. Berapa nilai rata-rata matematika setelah nilai Firman ditambahkan? Oke, di sini diketahui rata-rata 18 siswa sama dengan 75. Setelah ditambah nilai Fani, rata-ratanya 76. Nilai Fani 10 lebihnya Firman. Ditanya, rata-rata setiap ditambah nilai Firman. Jawabannya adalah, misalkan nilai total X, nilai 18 siswanya X, nilai Faninya Y, nilai Firmannya Z. Kita cari yang X-nya dahulu. X dibagi 18 sama dengan 75. X sama dengan, kita pindah ruas yaitu 18 dikali 75 yaitu 1350. Jadi X-nya 1350. Ketika ditambah Fani yaitu X ditambah Y per 18 ditambah 1 sama dengan 76. 1350 ditambah Y per 19 sama dengan 76. Y sama dengan 19 dikali 76 dikurang 1350. 19 dikali 76 yaitu 1444 dikurang 350 sama dengan 94. Y-nya yaitu 94. Nilai Firman. Nilai Firmannya yaitu Z. Z yaitu Y sama dengan Z ditambah 10. Z sama dengan Y dikurang 10. Y-nya tadi sudah ditemukan yaitu 94. 94 dikurang 10 sama dengan 84. Jadi Z-nya yaitu 84. Setelah nilai Firman ditambah yaitu Z ditambah Y ditambah Z sama dengan 1350 ditambah 94 ditambah 84 sama dengan 1528. 18 ditambah 2 yaitu 20. Jadi 1528 dibagi 20 sama dengan 76,4. Jadi adik-adik, rata-rata matematika setelah nilai Firman ditambah yaitu menjadi 76,4. Begitulah
pembelajaran kita hari ini, pembahasan kita hari ini. Semoga pembahasan ujian sekolah berbasis nasional pada tingkat SD tahun 2018 dapat membantu adik-adik dalam mengerjakan ujian nasional nantinya. Oke, sekian dari kakak. Terima